Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada renungan pada kesempatan ini dari Majelis Resut Majelis Jemaat GKI Sampit, edisi Rabu tanggal 17 Juli 2023. Ada Punas yang akan menjadi perenungan bagi kita sesuai Almanak Das Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai 23. Di bawah judul Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Dan saya mengambil satu ayat untuk dibacakan kepada kita Bapak Ibu, yaitu ayat ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Untuk perenungan ini saya mengambil tema, pujilah Tuhan dengan segenap hidupmu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tabut Tuhan bisa disebut dengan tabut perjanjian itu. Nah, tabut ini dibuat atas perintah Tuhan selaras dengan penglihatan kenabian Musa di Gunung Sinai. Tabut Tuhan digambarkan di dalam Alkitab, yaitu sebagai tanda kehadiran Allah di tengah umat Israel. Tabut Tuhan itu juga adalah tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Dan isi dalam tabut Tuhan itu adalah loh batu di mana tertulis 10 perintah Allah dan tongkat Harun, lalu kemudian roti mana. Bapak Ibu saudaraku, sebagai tanda kehadiran Allah, maka tabut tersebut tidak boleh dipandang remeh atau dipandang rendah, apalagi menyentuhnya dengan sembarangan. Bahkan mereka dilarang untuk menyentuhkan tanpa perintah Tuhan. Sebab ketika mereka memandang rendah, meremehkan tabut itu, bahkan menyentuhkannya, mereka akan binasa. Dan itu yang terjadi dalam cerita nas kita mulai ayat 1 itu terhadap Oza dalam 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7 sebagai satu pelajaran bagi umat bahwa Tuhan itu harus dihormati melebihi apapun di dunia ini. Jadi menempatkan Tuhan lebih utama, menempatkan Tuhan secara terhormat dalam kehidupan kita. Posisi Daud dalam cerita nas ini adalah ingin membawa tabut Tuhan itu dan menempatkannya di Yerusalem, sehingga Yerusalem selain sebagai ibu kota, dan dengan keberadaan tabut Tuhan tersebut, Yerusalem juga disebut sebagai kota kudus. Bapak Ibu saudaraku, dengan singkatnya dalam perenungan ini, terutama dalam ayat 15 yang saya ambil sebagai perenungan bagi kita, yaitu Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, kita melihat sebuah gambaran sorak-sorai perarakan tabut ini dengan diiringi bunyi sangkakala. Bahkan Daud pun turut bersorak dan menari, mengungkapkan sukacita mereka mengiring tabut Tuhan tersebut. Dalam arti mengiring Tuhan, dan mereka sungguh bersyukur, bersukacita karena Tuhan juga menyertai perjalanan mereka. Setelah tiba di Yerusalem, maka tabut Tuhan itu ditempatkan di kemah suci. Lalu ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud dan umat Israel ini seperti sorak-sorai, membunyikan sangkakala, bukan sebuah pertunjukan atau tuntunan, tetapi seluruh energi itu adalah suatu ungkapan, nyanyian, dan rasa hormat kepada Tuhan, meskipun mungkin ada yang memandang hina dengan hal itu. Tapi mereka tidak peduli. Mereka sungguh-sungguh beribadah, mereka sungguh-sungguh menari, menyanyi,
memuliakan Tuhan dalam arti seluruh energi kehidupan mereka, mereka mau persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa. Sebuah iman yang diungkapkan dalam sebuah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Daud dan umat Israel ini menjadi panggilan bagaimana seharusnya dalam menjalani ibadah kita. Sebagai orang yang menjalankannya dengan khusyuk dan rindu. Sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Tuhan dan menempatkan Tuhan itu menjadi tujuan pujian dan sukacita kita. Menempatkan Tuhan itu menjadi tujuan ibadah kita yang kita lakukan kapanpun itu. Lalu kemudian mengapa kita beribadah? Mengapa kita harus mempersembahkan syukur kepada Tuhan? Karena kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini, Daud menari-nari, bersorak-sorak, mengiring tabut Tuhan, dan kemudian mempersembahkan kurban persembahan. Semua ini ia lakukan dengan sukacita. Karena ia memprioritaskan Tuhan, ia tidak hitung-hitungan dengan apa yang ia lakukan untuk Tuhan. Ayo Bapak Ibu, mari kita seperti Daud menyerahkan hidup kita, ibadah kita, pujian kita, persembahan kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kehidupannya diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena seluruh energi kehidupan kami sumbernya dari Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk mampus melakukan semua energi yang ada dalam hidup kami menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih atas semua keindahan persekutuan dengan Tuhan yang kami lakukan dalam perenungan pada saat ini. Biarlah segala firman yang kami dengar menjadi firman yang menerangi hati, pikiran, kata dan perbuatan kami. Sehingga apa yang kami lakukan di tengah kehidupan, di tengah keluarga, tugas pekerjaan, usaha dan pelayanan kami melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Keluarga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, dan seluruh pelayanan yang mengabarkan kabar baik bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan menjadikan semuanya berhasil. Diberkati kami, diberkati seluruh gereja dan pelayanan yang ada. Dan majelis resort, majelis jemaat GKI Sampit, Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan seluruh jemaat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan mengakhiri kehidupan dan pelayanan dan pekerjaan. Doa-doa kami menjadi bagian yang memuliakan Tuhan. Amin.